di sini, ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yakinilah, imanilah, Yesus sudah bangkit. Setelah 3 hari, Yesus mati. Pada pagi subuh, saat anak-anak sekolah minggu dan jemaat Gideon pawai di keliling kota Narutali, seperti itu, mereka datang melihat kuburan Tuhan Yesus. Semua yang terjadi dalam kuburan Tuhan Yesus itu, yaitu batu besar yang tutup kuburan Tuhan Yesus. Di dalam kuburan Yesus tidak ada mayatnya Tuhan Yesus itu. Murid perempuan-perempuan yang ayat 8-9 di bawah itu, 10, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain, mereka termanggu-manggu. Matius 28 ayat 5 itu, mereka juga rasa takut, gemetar, posisi mereka bingung, posisi mereka tidak percaya apa yang Yesus beritakan itu di Galilea, bahwa Anak Manusia akan serahkan ke tangan penamu, tapi Anak Manusia pada hari yang ketiga akan bangkit itu. Mereka tidak ingat kembali, mereka tidak yakini, mereka belum pastikan bahwa Yesus sudah beritakan jadi benar, Yesus sudah bangkit, sehingga mereka rasa takut, mereka termanggu-manggu, mereka bingung. Kenapa bisa itu? Posisi mereka bingung, iman mereka bingung. Menurut bacaan, ada 2 orang yang berpakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata, "Kenapa kamu manggu-manggu? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bingung? Kamu lupakah firman yang Yesus sendiri sampaikan di Galilea itu?" Menurut ayat 6, ayat 7. Ayat 6 katakan, "Ia tidak ada di sini. Ingat kamu apa yang ia sudah sampaikan itu. Anak Manusia akan serahkan ke tangan penyamun, tapi hari yang ketiga ia sudah bangkit itu. Kamu datang lihat kuburan pada hari yang ketiga. Kuburan, pintu kuburan sudah terbuka. Dalam kuburan mayat Tuhan Yesus tidak ada. Berarti Yesus sudah bangkit," katanya. Lalu mereka merenungkan itu dan kembali di tempat di mana murid-murid itu ada. Katakan, "Kubur Yesus sudah terbuka. Kami sudah dengar ada 2 orang malaikat berdiri. Lalu mereka sampaikan, kenapa kamu bingung, kamu takut, kamu gemetar? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit." Petrus juga, dia orang emosi tinggi, jadi langsung dia berdiri dan, "Kalau begitu saya juga pergi saksikan." Dan Petrus langsung ke kuburan. Petrus melihat
Benar, kuburan Yesus tidak ada mayat Tuhan Yesus. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, tema yakinilah, percayalah bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Malaikat Tuhan ditegur di sini karena iman. Ini masalah iman, masalah keyakinan, kepercayaan kita. Setelah Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, Yesus sendiri menegur Thomas. Thomas, kau punya imanmu itu di mana? Kau sudah mengaku bahwa setelah mata saya melihat Yesus baru saya percaya itu. Kamu punya iman itu di mana? Saya sudah sampaikan berita tentang kebangkitan pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Tapi kamu tidak percaya. Iman kau punya iman itu di mana? Yesus menegur Thomas. Kedua malaikat itu menegur perempuan-perempuan juga. Karena iman itu harus teguh. Ibrani 11, iman itu dasar. Orang beriman, orang percaya yang akan menerima mujizat Tuhan, akan menerima karunia Tuhan, akan menerima hidup yang kekal, akan memiliki Yerusalem yang baru. Kalau iman itu gagal, iman itu rendah, iman itu bingung, iman itu mula rendah, itu mudah untuk menyangkal Tuhan Yesus. Itu mudah untuk menyangkal firman Tuhan. Itu mudah lupa firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, melalui ibadah kebangkitan, mari kita teguhkan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita pada Tuhan Yesus. Kenapa bisa itu? Kenapa iman kita teguh dan iman kita pastikan bahwa Yesus sudah bangkit? Kebenaran pertama di sini, karena ada bukti nyata kebangkitan Tuhan Yesus. Semua masalah persoalan itu, orang bilang itu benar karena ada buktinya. Tapi kalau tidak ada bukti, orang tidak bisa katakan persoalan itu benar, masalah itu benar. Tidak bisa. Setelah ada bukti yang nyata, bukti yang pas, baru bisa katakan masalah itu benar. Kenapa kita sebagai gereja, kita sebagai anak Tuhan, bahwa Yesus benar bangkit? Karena ada bukti. Bukti yang pertama itu ayat 1-2 pembacaan tadi, kubur yang kosong. Kubur yang kosong itu disaksikan oleh beberapa kelompok orang. Yang pertama itu Matius 28 ayat 4 itu, prajurit-prajurit Romawi yang menjaga kuburan Tuhan Yesus itu, mereka saksikan bahwa kuburan Tuhan Yesus itu kosong. Prajurit-prajurit yang disalibkan itu, dipakukan itu, dipukul itu, disiksa itu. Pada saat hari kebangkitan Tuhan Yesus, mereka ada di pintu kuburan. Setelah pintu kuburan Yesus tertutup, di dalamnya tidak ada. Saksi pertama yang saksikan tentang kubur kosong adalah prajurit-prajurit Romawi dan menganiaya, menyiksa Tuhan Yesus. Yang kedua itu, yang menyaksikan kubur Tuhan Yesus kosong itu, perempuan-perempuan yang pergi untuk melihat kubur Tuhan Yesus itu. Setelah mereka melihat kuburan tidak ada, mereka menyaksikan bahwa kubur itu kosong. Lalu yang ketiga itu, dua malaikat Tuhan menyatakan kuburan Tuhan Yesus kosong. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasih, mari kita
baca lagi Matius 28 ayat 9 dan ayat 10. Tuhan Yesus sendiri, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit itu, dia juga menyaksikan bahwa saya sudah bangkit. Matius 28 ayat 9 dan 10. Matius 28 ayat 9-10 katakan begini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dari kuburan perempuan-perempuan itu menuju perjalanan ke tempat di mana murid-murid itu ada, mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Menurut Matius 28 ayat 9 sampai 10. Yesus mendekati mereka, perempuan-perempuan itu melihat di depan mereka Yesus berdiri, lalu mereka menyembah dan Yesus berkata, "Saya sudah bangkit. Sekarang kamu pergi, jemput, ambil murid-murid itu, lalu kamu ke Galilea supaya saya juga ke Galilea dan kita ketemu di sana." Itu Yesus yang sampaikan kepada perempuan-perempuan yang pagi subuh ke kuburan itu. Sehingga Yesus sendiri menjadi orang yang keempat untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi. Lalu yang berikut itu, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus menampakkan diri. Dua orang yang menuju ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Selain ibu bapa yang Tuhan Yesus kasih, bukti kebangkitan Yesus sudah nyata. Sebagai kita orang percaya, mari kita yakini, mari kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sebagai kita orang percaya, mari kita wartakan, beritakan tentang kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Karena ini kebenaran utama di dalam 4 Injil berganda yang perlu kita wartakan kepada semua bangsa. Bagian yang kedua, supaya iman kita tetap teguh kepada kebangkitan dan kita ambil bagian untuk wartakan dan beritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebenaran yang kedua adalah Yesus berkuasa atas kuasa maut. Kuasa Tuhan Yesus tidak ada batasnya. Kuasa Tuhan Yesus tiada batasnya. Sehingga Yesus kalahkan maut dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Saat Yesus bangkit itu, maut mengeluh, neraka mengeluh, iblis mengeluh, setan mengeluh, surga bertepuk tangan, surga bersorak-sorak, gereja bersorak-sorak, gereja memuji menyembah Tuhan. Karena di dalam kebangkitan Yesus, maut sudah ditelan. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Waktu Yesus bangkit, Yesus bangkit dalam kuasanya. Sehingga Matius pasal 28 ayat 2. Terjadilah gempa bumi yang besar
Waktu pagi Yesus bangkit. Yesus itu anak Allah yang bangkit. Yesus yang punya kuasa yang bangkit. Mau tidak mampu untuk menghalangi kuasa Tuhan Yesus itu. Sehingga jalan waktu pagi Yesus bangkit. Alam juga turut ambil bagian untuk menyembah. Dan terjadilah gempa bumi besar. Katakan, dunia besar ini dia akan gempa. Dunia besar ini gempa. Pembacaan tadi Lukas 24 ayat 2. Satu orang baca Lukas 24 ayat 2. Ya, silakan. Ayat 3 lagi. Mayat Tuhan Yesus. Ya. Kita baca juga lagi Matius pada pasal 28 ayat yang keempat. Satu orang baca. Matius 28 ayat yang keempat. Ya. Dan tentara Romawi yang menjaga kuburan Tuhan Yesus itu, karena Yesus bangkit di dalam kuasanya, mata mereka ditutup gelap seperti orang mati. Mereka bingung seperti orang mati, karena waktu Yesus hidup, mereka sangka dia sebagai anak Yusuf, mereka sangka dia sebagai anak Maria, mereka sangka dia sebagai orang Yahudi itu. Saat Yesus bangkit, Yesus bukan anak Maria, Yesus bukan anak Yusuf, Yesus anak Allah, Yesus Allah tunggal yang mati. Sehingga saat Yesus bangkit dalam kuasanya, sehingga semua prajurit yang menganiaya Tuhan Yesus itu, cahaya kuasa Yesus, mata mereka gelap seperti orang mati. Ya, seperti orang mati. Karena Yesus bangkit dalam kuasanya. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus bangkit dalam kuasanya. Dari Adam datang kepada Yesus mati. Semua orang yang nampun dalam satu tempat itu, pada saat Yesus bangkit sama-sama dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh akan pindahkan ke Firdaus, dan juga dia akan tempati orang-orang berdosa yang meninggal ke alam maut. Gereja Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, berarti Yesus bangkit dengan kuasanya. Yesus bangkit dengan kuasanya. Itu sebabnya sebagai kita anak Tuhan, mari kita beriman yakini, percaya, dan iman kita pada Kristus itu buktikan melalui perbuatan-perbuatan kita. Karena melalui kebangkitan Yesus, mau sudah ditelan, Yesus bangkit dalam kemenangan. Kebenaran yang ketiga, kenapa kita yakini dan kita ambil bagian untuk wartakan kabar baik kepada semua orang. Kebangkitan Yesus menetapkan ada hidup setelah kematian. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, kebangkitan Yesus menetapkan hidup setelah kematian. Dunia besar ini, kita Indonesia ini diakui 5 agama. Agama Hindu, Buddha, Islam, agama Katolik, dan agama Kristen Protestan. Ada agama berarti pasti ada pendiri. Pendiri 5 agama ini sudah meninggal. Pendiri agama Hindu sudah meninggal. Pendiri agama Buddha sudah meninggal. Pendiri agama Islam sudah meninggal.
Tapi pendiri agama Kristen, dia meninggal tapi hari yang ketiga dia sudah bangkit kembali. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan tak bagai itu, ibu aja dan kau dah pendiri kita bagai yang. Itu bala mau kepaya kau, itu firdaus kepaya kau. Bagaimana yang aku ini tenang bisa. Tapi pendiri agama Kristen, dia mati tapi hari yang ketiga bangkit. Setelah bangkit, dia menampakkan diri. Dia bangkit tubuh seperti biasa. Dia menampakkan diri. Dia jabat tangan. Dia sampaikan perintah. Dia juga makan sama-sama. Lalu setelah 40 hari, dia tinggalkan dalam dunia. Dan pendiri agama Kristen hari ini ada di surga. Ini luar biasa. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Pendiri agama Kristen, dia sudah tetapkan setelah mati ada hidup. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, semua orang yang meninggal dunia akan bangkit. Itu sebabnya jangan kita frustrasi sedih hati dengan keluarga saudara kita yang mereka sudah pulang duluan. Jangan sedih hati, harus kita beriman dan percaya bahwa selamat pergi. Karena Yesus sudah bangkit, hari Tuhan, kau yang pergi ini kita akan ketemu bersama dia. Karena Yesus sudah tetapkan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, ini kekuatan kita. Kekuatan kita. Itu sebabnya ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita yakin teguh bahwa Yesus lahir dalam dunia, Yesus mati dan Yesus bangkit. Karena iman kita bingung kalau tidak memiliki iman yang teguh, orang surga tidak senang. Tidak memiliki iman yang teguh di hadapan orang surga itu sudah dosa, itu sudah salah. Surga menegur, Roh Kudus menegur. Karena iman itu kekuatan orang percaya. Iman kekuatan orang percaya. Iman yang kalahkan dunia ini. Iman yang kalahkan kuasa gelap. Iman yang kalahkan penyakit. Iman yang kalahkan dunia. Setelah perempuan-perempuan itu mereka bingung gementar. Tidak yakini iman mereka itu. Kebangkitan Yesus yang terjadi itu. Surga tegur, malaikat tegur. Mari kita renung kembali hari ini. Mari kita renung kembali hari ini. Pada saat hari kematian, pada saat hari kebangkitan, banyak bapak-bapak yang tinggal di rumah. Imanmu itu di mana? Kalau tidak hari ini tidak percaya datang mengikuti acara kematian, acara kebangkitan Tuhan Yesus, iman belum terbukti, iman belum dewasa di dalam Tuhan, berarti di hadapan Tuhan orang begini sudah ada punya dosa. Orang begini hidup di bawah dosa. Kita orang gereja juga, tapi saat kita dengar suara burung atau apa, kita yakini bahwa oh itu ada apa, oh itu ada apa. Itu juga imanmu itu di mana? Imanmu itu di mana? Kalau iman model begini masih ada sampai hari ini kepada kita, Roh Kudus tegur. Roh Kudus tegur karena itu dosa. Itu iman orang surga, itu dosa. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita teguhkan iman. Mari kita teguhkan iman. Lalu yang kedua, mari kita wartakan dan beritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada semua orang.